Panglima Utama Penggulingan Rezim Bashar al-Assad, Abu Muhammad al-Golani, memberikan sebuah pernyataan. Dalam keterangannya, Golani yang merupakan pemimpin gerakan HTS berjanji untuk membubarkan pasukan keamanan rezim Assad. Golani juga menyampaikan niatnya untuk menutup penjara di Suriah dan memburu siapapun yang terlibat dalam penyiksaan tahanan di rezim sebelumnya. Diketahui sebelum itu penjara pada masa rezim Assad diperkirakan sudah menahan hingga puluhan ribu tahanan. Namun kini para tahanan itu akan dilepaskan dan dikembalikan ke keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Melanjutkan era baru setelah pemerintahan Assad runtuh, pejuang oposisi mengangkat Muhammad al-Bashir sebagai pemimpin pemerintah sementara Suriah hingga Maret depan. Namun diketahui bahwa pemerintah baru Suriah memiliki sumber daya yang terbatas. Setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad, Perdana Menteri sementara Suriah Muhammad al-Bashir meminta warga Suriah yang berada di luar negeri untuk kembali ke negaranya. Dalam pernyataannya, al-Bashir menjanjikan perlindungan dan keamanan bagi semua komunitas. Al-Bashir berkata bahwa pemulangan warga Suriah dari luar negeri tentunya akan memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran Suriah. Dalam narasi tersebut, al-Bashir mengucapkan 3 tujuan utama dari pemerintahan rezim baru. 3 tujuan tersebut antara lain untuk memastikan keamanan di seluruh kota Suriah, memulangkan warga Suriah di luar negeri, dan akan meningkatkan kehidupan di Suriah. Akan tetapi, di lain sisi pengungsi Suriah di Eropa mengaku khawatir jika harus kembali ke negaranya. Dalam keterangannya, mereka mengaku takut akan meninggalkan kehidupan baru yang telah mereka tata ulang dengan mempertaruhkan banyak hal. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan oposisi bersenjata di Suriah tengah mengeksekusi orang-orang Shabibah. Shabibah diketahui merupakan istilah bagi mereka yang dicap sebagai loyalis di desa Al-Rabia di pedesaan Latakia. Aksi kekejaman itu pun diakui oleh administrasi operasi militer rezim baru yang melaporkan adanya bentrokan di Al-Rabia, Suriah. Mereka juga mengatakan adanya penahanan sejumlah perwira di dalam benteng pertanian desa tersebut. Lebih lanjut, pemimpin gerakan oposisi Suriah Abu Muhammad al-Golani pada Selasa 10 Desember 2024 menyatakan bahwa pasukannya tidak akan segan memintai pertanggungjawaban kepada pihak terkait, yaitu mereka yang dianggap sebagai penjahat dan telah menyiksa rakyat Suriah selama bertahun-tahun. Cina secara diam-diam diketahui bersekutu dengan rezim al-Assad, namun tak terlibat langsung seperti Iran dan juga Rusia. Ketika Tiongkok menjadi tuan rumah Asian Games ke-19 September lalu, Presiden Cina Xi Jinping menyambut Presiden Suriah Bashar al-Assad yang menandai kemitraan dua negara tersebut. Lantas, apa dampak keruntuhan rezim al-Assad bagi Cina? Runtuhnya pemerintahan Assad ternyata mempengaruhi ekonomi negara Cina. Cina yang sebelumnya diketahui meningkatkan bantuan keuangan ke Suriah sebagai bentuk solidaritasnya terhadap rezim Assad. Negara tirai bambu itu diketahui juga melakukan investasi dari segi minyak dan gas jangka panjang ke Suriah dengan kisaran 3 miliar dolar. Menurut analis, jatuhnya rezim Assad ini tentunya membuat Cina kehilangan mitra diplomatiknya. Selain itu, hal tersebut juga menjadi tantangan besar bagi Cina sebab kepentingannya sebagai mitra semakin meningkat di Suriah. Sementara itu, meski diketahui bahwa rezim baru Suriah tidak begitu berdampak bagi Cina, negara itu tampak masih mempertimbangkan untuk menjalin kemitraan kembali. Di tengah sibuknya oposisi membalas dendam terhadap rezim al-Assad, Israel terpantau telah menyerbu sejumlah kota di Suriah. Melansir Al-Mayadin.net Kamis 12 Desember 2024, Israel menyerbu kota Ruwaihina dan Batna di pedesaan tengah Quneitra pada Rabu 11 Desember malam. Sejumlah rumah digeledah dan berbagai senjata dan amunisi disita dari kota-kota tersebut. Israel kemudian dikatakan mundur dari Batna pasca ditempatkan di lokasi militer barat kota. Masih dalam penyerbuan Suriah, pada Kamis 12 Desember hari ini Israel menyasar serangan ke provinsi Quneitra. Penduduk dari wilayah tersebut dipindah paksa, tidak lain untuk mengambil alih wilayah tersebut ke dalam zona penyangga. Sementara itu di sisi lain PBB mengungkapkan bahwa Israel menghambat operasi pasukan penjaga perdamaian di dataran tinggi Golan Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.